Esoteris atau filosofi kalau cokro ketunggeng itu wah sangat bagus sekali Scorpio ya toh. Nah, dia bisa mengeluarkan ketunggeng kan ada upasnya. Kalau dioncek itu banyak. Ketunggeng ada apa? Dia bisa mengeluarkan dari segala apapun yang ada tujuan jahat. Dia bisa menangkalnya atau segala sesuatu apapun ya toh, dia akan bisa itu menjepit dari permasalahan yang sifatnya itu yang tidak baik. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono Joko Lono di Pendowaji Channel. Terima kasih banyak saudaraku yang telah mendukung Pendowaji Channel yang sangat setia, yang di seluruh Nusantara Indonesia maupun yang ada di luar negeri semuanya dan sekitarnya, yang sangat setia mendukung Pendowaji Channel. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya mengenai tentang kebudayaan, Tosan Aji, budaya bangsa Indonesia maupun ketinggalan perelur kita Adiluhung ya. Perelur kan sudah meninggal, yaitu yang Parampu zaman dahulu. Semoga kebaikan Anda diterima dengan Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, diberi kemudahan atau kerahayuan atau keselamatan maupun kelancaran rezeki, maupun dijauhkan dari mara bahaya, juga diberi kelancaran apapun setiap langkah saudaraku semua. Kali ini saya mau mereview mengenai tentang pusaka yang dapat hunting kemarin ya, yang di depan saya, yaitu di rumah almarhum Bapak Agus Yono di Kanigoro, Blitar gitu ya. Ada beberapa pusaka. Setelah saya incar sampai berpuluh-puluh tahun ya, sekitar 25 tahunan atau 26 tahun ya. Nah, itu mulai dulu saya incar enggak bisa. Itu memang banyak kolektor ya. Kolektornya itu kolektor paling terkenal dulu Pak Agus itu di daerah Blitar, itu banyak ribuan pusaka. Tapi mau saya mahari enggak boleh. Ada salah satu pusaka yang enggak boleh. Sampai Pak Agus almarhum sampai kenal sampai istrinya tidak boleh lah, baru istrinya meninggal ada berapa bulan ini ya di Kalimantan, sehingga saya menemui anaknya laki-laki satu-satunya warisnya, yaitu namanya namanya itu itu baru kita datangi ya, betul pas ada ya, kita sambil main-main, ternyata kita datang ke rumah singgahnya itu di Kanigoro, di yang punya rumah sakit Aser itu, rumah sakit bersalin ya begitu. Nah, alhamdulillah dengan niat saya dikabulkan ya, yaitu pusaka diserahkan sama saya dengan cara kita mahari, dengan alasan kita dikasihan karena kita sebagai temannya bapaknya yang sangat, itu juga yang pernah mengawinkan saya itu sampai saat ini itu ya, itu seperti anak sendiri saya gitu. Oke, juga saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau menyinggung perasaan pada saudaraku, adik-adikku Islam maupun teman-temanku semuanya yang di Nusantara ya, khususnya yang untuk kalangan kebudayaan pusaka haji. Bila ada kurang pas atau kita memberikan keterangan walaupun yang ada di YouTube maupun ada yang di buku
Saya mohon maaf sekali. Dari hal yang kecil saya mohon jangan sampai saya dipermasalahkan, gitu ya. Juga saya mohon maaf bila saya ada tentang mereview tentang adanya tentang masalah pusaka, mengenai tentang ada esoteris atau apa, sama tidak ada hubungan dengan istilah itu yang dikatakan syirik atau memuja-muja pusaka, tidak. Ini kita membicarakan tentang kebudayaan pusaka dengan adiluhung kita, juga masalah filosofi atau esoteris sesuai dengan setelah itu masalah huruf-huruf Sangsakerta atau pamor-pamor yang ada di pusaka, dengan adanya keahlian para leluhur kita, yaitu doa-doa kepada Tuhan yang diwujudkan kepada pusaka haji ini, sesuai apa yang kita lakukan sesuai dengan pusaka ini. Tak lupa kita tak kekirim doa dulu ya, ntar tuh doa atau kekirim secara pada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada para leluhur kita sudah, walaupun dengan saya ditanya Tuhan itu yang di alam sini ya, begitu. Nah. Kita harus siling kita kirim doa kepada para leluhur yang sudah mendahului. Dikit banyak dengan tinggal para leluhur kemudian kita itu memberi lapangan kerja kepada anak cucunya ya. Itu. Semoga generasi-generasi penerus dan adik-adik kita jangan sampai alergi pusaka. Marilah kita junjung kebudayaan bangsa ini, yaitu Tosan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma rasa ras itu pasir mato isan oro esir tesal wana uru itu pasir mato rasa nilal ya abat. Sun sukal kesos itu para petang kesos itu para sun kerusing itu para sana suku itu langsung sing itu harum kan dalam suatu langgar itu para kayak pasal kapakan sama kesana senggal sing itu harum kan dalam sana suatu Satru kan ibu bertiba kasar bapak kasar bapaknya kata kamu sunggal setemar. Ini Jogja. Nah ya pusaka Ladrang Jogja. Lah ini dapurnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 log 11 bisa dinamakan ini, bisa dikatakan Sabu Inten ya, dapur Sabu Inten ya. Sabu Inten ada greneng, ada sogoan ya, ada kembang kacang ini ya, ada greneng, ada sogoan, ada kembang kacang. Nah ini lengkap serawan ini ya. Ini ada itu saudaraku semuanya yang dinamakan Sabu Inten ya. Ini lah, ini sogoan lah ini ada sogoan ya, ada kembang kacang, ada jenggot ya, ada jenggotan, ada serawean ya. Lah ini, lah ada greneng ya, ada greneng, ada kembang kacang. Lah ini ada jenggotan ya, ada jenggotan ini double lah. Ini lengkap. Nah ini sogoannya ini ya, gelombangnya besar. Lah ini lurus, gonjol lurus, tapi pakai greneng. Lah di sini ada pamor yang dinamakan seperti sabuk ini ya. Ini ada seperti inten ini. Lah ini kan gojo. Yang dinamakan sabuk ini kan bisa di bawah ya. Ini ya. Ini. Nah untuk pamor, dinamakan ini pamor washuta ya. Pamor susta karena ini masih kotor sekali ya. Masih kotor sekali ya. Masih kotor sekali. Nah ini, lah ini pusaka cukup utuh. Lah dinamakan Guling Mataram ya, Guling Mataram. Jadi Guling Mataram ini ada artinya, Guling Mataram itu tendenya Mataram. Lah tende Mataram ya, lah ini
bulat, kadang bisa kan sabu inten ya. Nah ini ya, nah ini pamor, bukan sabu inten terus sini lah, itu ada intennya, bukan seperti itu. Nah, Goleng Mataram itu sebelah ke sabu inten lah. Gandengannya itu makanya ada cerita dengan lugurnya Mojopahit dengan kalah dengan istilah itu Satria Belambangan, dengan jatuhnya hilangnya Sengkelat. Nah, ini hilang Sengkelat tinggal sabu inten, makanya Sengkelat dan sabu inten itu satu gandeng kekuatannya ya, ceritanya seperti itu. Itu sejarahnya sudah seperti ini ya. Lah ini pusaka Mataram ya, Mataram ini pusaka ini ya di lapangan sabu inten ini lengkap ya, lengkap dengan ada sogokan, kembang kaceng ya toh. Nah ini ada seperti sabuk intennya di sini ya, sini. Nah seperti kan sabuk ya, sampai sini bulat sampai sini ya. Lah itu. Nah sini gelombangan ya, gelombang itu namanya gelombangnya ini. Ini sogokan. Ini namanya Goleng Mataram. Lain ada dapur sabu inten ya. Luk 11 ini. Nah, dengan arti-arti itu esoteris atau esoterisnya luk 11 sabu inten ini. Nah, itu memang tende Mataram ya, dulu tende Mataram juga istilahnya pusaka kolong mengrat ya, kolong mengrat. Jadi kalau untuk permasalahan untuk esoterisnya untuk kalau zaman sekarang secara kepercayaan ya pegangnya seorang orang pejabat ya seorang istilah itu yang punya kedudukan atau di kamiliteran ataupun maupun di dari segi pemerintahan begitu ya. Lah dia filosofi yang di sini gini bisa untuk dinamakan untuk penangkal. Nah kan sabu itu kan maksudnya untuk menangkal ya dengan untuk perisai diri. Dengan perisai diri itu macam-macam itu. Nah itu. Nah pusaka sabu inten ini dikatakan itu banyak ya, banyak yang dinamakan sabu inten, tapi harus dipelajari, tidak harus semua pusaka luk 11 itu yang dinamakan sabu inten, harus ricikan yang lengkap begitu saudara ya. Itu untuk mengenai hal permasalahan esoteris secara kepercayaan, doa-doa yang memohon kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, para empuh yang dulu kita itu ya sangat bagus karena pusaka pesanan dalam ya, artinya pesan dalam itu pesanan seorang kerabat kerajaan yang khususnya untuk perisai diri atau untuk tende itu. Tadi tende itu yang dinamakan Goleng Mataram itu namanya itu kan penangkal ya toh. Goleng itu sifatnya untuk menghalau ya toh. Lah untuk menangkal begitu ya. Oke, saya taruh mengenai ini dulu. Lanjut. Ya. Nah, ini pusaka sederhana ya, pusaka sederhana. Tapi bagus potongannya. Ya, yang dinamakan lanange Jawa ya. Ya, Satrio Piningit. Ini dapurnya. Dapur ini dapur tapi hormat ya, gagah ya. Ini pusaka ini pusaka ini ya. Ini. Lah ya. Ini. Ya. Jadi lanang Jawa tidak ada tekelalis ya, tidak ada tekelalis, cuman dari potongan bungkul sini ya toh. Lah Nyatrio ya Mandeto. Nah, Janaka itu kan menunduk jalan. Ya lah itulah dinamakan pusaka lanang Jawa. Ya toh, dapur lanang Jawa ya ini. Untuk mengenai masalah pamor ya. Pamor biur sekali, banyak sekali pamornya ya. Di sini ada pamor, Israel itu dikatakan pamor pamor. Nah, ini pamor bungkem ya. Nah ini pamor bungkem. Sini pamor mulai ini kalau sudah diwarangi ini bagus sekali. Ini karena kotor ya. Karena kotor. Pamor bisa dikatakan pamor delekecer ya. Tapi ada yang mengatakan pamor
pamer istilah itu pamer kulit semongko ya ta. Tapi bahasa kulit semongko itu gampangnya sebenarnya itu bukan ya ta. Nah sini pamer waskuta. Nah ya pamer waskuta. Lah pusaka ini pusaka Mataram juga ya, Mataram Sepuh ini. Mataram Sepuh. Untuk gonjo pendek ya, dapur-dapurnya kok gonjo pendek. Lain di sini ada namakan pamor pinggir ya, pamor kudung. Ini pamor kudung. Nah ini waskuta ya. Nah di sini ada pamor bungkem ya, atau dua bungkem. Nah ini ya, ini pusaka ini sangat wibawa. Yang dinamakan pusaka lanang Jawa itu pusaka pusaka sangat itu tidak punya rasa takut. Siapa yang memegang pusaka ini filsufnya untuk mendorong kesemakatan dan juga untuk menghilangkan dengan rasa takut. Ini pusaka ini tidak bukan lanang Jawa. Nah, bisa untuk mementai segala permasalahan. Artinya permasalahan sesuai dengan permasalahan apa yang dimaksudkan, apa istilahnya yang kita jalani ya. Lah untuk di dalam bidang pusaka ini filsufina atau esoterisnya itu baik untuk di kalangan masyarakat ya, juga istilah itu kalangan netral ya, antara netral, karena pusaka ini melambangkan dari pusaka yang mempunyai daya kekuatan esoteris yang sangat bagus, hawanya dingin kalau bisa merasakan, juga pamornya juga pamor yaitu pengayoman juga begitu ya, juga sama dengan istilah Guling Mataram juga untuk di kalangan dari pemerintahan atau di kalangan istilah itu kalangan umum, kalangan swasta yang punya kedudukan ya toh. Lah bungkem di sini ada bungkem, ada tindih melambangkan dari sikap untuk penangkal atau untuk bungkem juga untuk pambungkeman, untuk mengadu seperti suatu contoh ya toh, pengacara kepolisian ya toh, dari pemerintahan juga membutuhkan dari zaman dulu juga membutuhkan dari apa itu yang historis yang ada hubungannya dengan kekuatan bicara ya, pambungkeman misalnya itu siapa yang untuk dihadapi untuk melumpuhkan lawan seperti itu. Makanya dari lain dari pamor secara kepercayaan ya, pamor itu doa adalah di dalam pamor. Setelah ditutup dengan pamor lah di situ lah, kalau pamornya habis jelas doa ikut habis ya. Istilah seperti itu, karena kebanyakan ada secara kepercayaan pamor itu adalah di dalam filosofinya ini, esoterisnya. Tapi dari lain itu bahwa bahan-bahannya begini sudah mempunyai kekuatan, yaitu nama batu meteor itu sudah mempunyai kekuatan alam. Itu artinya ada ibaratnya itu ada doa pemohonan kepada empu di altar pusaka, juga ada doa alam dari pembawaan, yaitu dilakukan dari bahannya begitu, yaitu khususnya bahan meteor yang mengandung esoteris sesuai dengan kepercayaan. Karena apa, batu meteor itu juga mempunyai ada kekuatan karena juga dari alam begitu ya. Ini percaya tidak percaya, maaf. Jadi kita sesuai menerangkan sesuai ini. Semua itu ada kekuatan dari Allah Ta'ala. Tanpa diminta tidak akan menyatu. Tanpa umatnya itu memohon dengan isa itu keinginan apa yang diinginkan supaya mewujudkan pusaka ini dari satu kali, tanpa diminta tidak akan menyatu. Makanya dengan keinginannya, dengan semangatnya dikabulkan oleh Allah akhirnya dengan wujudnya dengan pusaka ini. Ya, ini namanya dapur lanang Jawa. Oke. Ya, ini pusaka sangat berapa tahun ya, ada 25 tahun tidak dicuci ini ya. Ini pusaka sangat tua sekali ya, pamornya masih belum jelas ya, pamornya halus sekali ya. Ini tombak ya, ini tombak seperti dapurnya atau seperti kawalang ya. Ini ya, sini ada sabit abon, dinamakan bisa sabit abon Mataram
begitu. Tapi kalau sapi tabon sebenarnya kan gini, ada apa itu namanya, gapitnya ini bukan gapit, ini pijetan ya. Ini seret pesut itu nama ini bongkolnya itu, gegernya ini. Nah ini geger sapinya ya toh. Nah itu pusaka sangat utuh sekali ya. Gonjo ini susulan ya toh, rapat sekali. Nah ini pusaka untuk ditaruh di rumah, maksudnya itu kalau dulu itu ditaruh di depan pintu ya toh. Ini nah kalau sekarang kebanyakan untuk scan. Nah ini sangat bagus sekali nih ya. Nah kalau diambil dari Pendowo ya oke lah Pendowo ya, ini lambangnya bagus dan esoterisnya juga awalnya bagus. Nah ini kalau dipegang gini ya, kalau bisa merasa sudah seperti hawanya seperti udara, seperti keluar dingin sekali begitu ya. Makanya pusaka itu secara orang larinya ke pusaka, kalau pusaka tua itu jangan ada dengan kontak hati ya, esoterisnya itu bisa dirasakan kekuatannya ini saya pegang ini terasa. Oke. Nah itu bisa nanti, ini kan harus dicuci dulu, setelah kita review nanti kita cuci, kita pesan baru kita besok bisa melihat pamor ya. Ini belum bisa pamornya halus betul, kelihatan tidak ada pamor, tapi kalau dicuci nanti pamornya keluar gitu. Nah, rangkanya sampai seperti gini ya, udah lama tidak dirawat. Nah, saudaraku dan adik-adikku semuanya, khususnya yang di Nusantara ya, sekitarnya maupun di luar negeri ya, ini. Nah ini pusaka yang sangat saya kejar-kejar ya, mulai tahun berapa itu, 1890, 91, 92. Ini saya sangat suka sekali. Waktu itu saya masih senang keluyuran ya, itu ya dulu itu. Nah, pusaka ini terus terang aja sempat mau disenangi pabrik Kediri, yaitu Godang Garam. Itu dulu saya tahu sejarahnya, makanya saya suka, saya kejar terus. Karena apa, tinggalan Bapak Agus Yono itu bekasnya mayor. Setelah dari mayor ya itu, setelah itu mayor marinir ya, wah itu mayor marinir. Terus sehingga dia itu menentukan jadi paranormal Blitar sangat terkenal, bisa dicek di sana saudaraku. Agus Yono ya toh, Blitar Kanigoro, yang punya rumah sakit bersalin ya, bersalin rumah sakit asri namanya begitu. Maaf pelet lagi puasa badan kering ya. Lah ini pusaka alhamdulillah kemarin saya hunting ya. Hunting itu ketemu, saya mencari anaknya. Karena anak sering di Kalimantan, yaitu satunya di Banjarmasin Kalimantan sebagai dokter, satu itu anak laki-laki satunya yang punya hak waris yang di Kanigoro itu ya. Nah ini saya rembuk akhirnya berhasil ini ya, kita lihat sama-sama ya begitu. Nah ya, ini pusaka yang sangat indah, kita berikan di India ya toh. Lah kinatanya ini sangat manis sekali. Ini emas bener ini, makanya dulu saya kejar-kejar ini emas, ini pasangan tempel ini ya. Jadi bukan pada tapi tempel ya, tempel itu lah, tempel masih tanaman, pasangan tanam ya. Lah ini pasangan tanam, emasnya ngunir ya, itu ya. Kita buka, bismillah. Telek irang mesti. Nah, ya, untuk rangkanya masih orisinilnya ini. Nah, ini saudaraku ya, ini pusaka ini saya sangat dulu itu semua ini aja. Walaupun pusaka berapa pusaka, banyak pusaka petok, banyak pusaka, nah, hanya ini sih yang saya incer karena satu ini aja pusakanya. Satu ini gandengannya Kiai Guntur ya, Kiai Gunung Guntur itu. Tadi ini Kiai Gunung Guntur itu wulung, nggak tahu pegang siapa ya. Jadi ini saya kejar ini dulu. Nah ya, ini pusaka namanya Kiai Nogo Sosro ya, Nogo Sosro.
ya, Sabu Inten Luk 11. Kyai Nagara Sabu Inten Nagasasra Luk 11 yaitu Kala Cakra. Tadi double. Nah, ini ya. Coba lihat. Ya. Ya. Lah ini. Lah ini Kala Cakranya, ya toh. Lah ini kuluknya, ya toh. Lah ini sangat gagah sekali, ya toh. Jadi tidak diinkluk, jadi gini. Namakan Nagasasra Sukma Buka, pengabaran. Jadi ada Sukma Bungkem, ada Sukma. Apa maksudnya Sukma Bungkem? Mesti ada put-putan atau inten atau berlian, ya toh, atau emas. Kalau ini Sukma Buka. Nah, saya kurang tahu dulunya itu ada put-putan atau enggak, saya enggak tahu ya, atau sudah hilang atau kadang-kadang kan diambil ya, ada batu permatanya seperti itu. Kebanyakan mesti nggak ada mut-mutannya lah itu. Nah, tapi kalau memang mau dipakai mutan sana ya bisa aja, ya toh. Tapi tinggal Sukma Buka atau Sukma Bungkem. Ini ya, ini saudaraku ya. Nah, kenapa nggak sampai atas? Lah ini, kenapa nggak sampai atas? Karena apa? Pusaka Kamorogan dari sini sampai sini ya. Karena ini merupakan pamor. Ini pamor ya. Pamor itu kan sisik sewu. Nagasasra sisik sewu. Lah ini panggilan pamor. Sini los pamor. Iya toh. Lah untuk Kamaragannya dari sini. Lah di sini ada Kala Cakra. Lah Kala Cakra itu namanya Scorpio ya. Scorpio ketunggeng ya. Lah ini. Lah ini. Lah Kala Cakra, tinggalkan Kala Cakra ya. Lah ini tatanannya tuh emasnya itu menempel ya, nempel. Ukirannya halus sekali, ukirannya halus sekali, nempel ya. Lah ini nempel lah seperti gini lah sisiknya. Nah pusaka ini tua ya. Lah baik ini tua ini. Lah ini Mataram, tangguhnya Mataram ya. Mataram Sepuh. Jadi keratonan ya. Ini pusaka keraton, pusaka dalam ini. Dulunya gitu. Kalau sekarang netral, apa ada yang punya uang, punya anu ya dapat seperti ya. Lah ini, wah ukur bunga-bunganya ya, bunga-bunganya. Lah ya, ini sampai seperti gini. Lah ini kitang, ada kitang noleh di sini ya lah. Yang dinamakan Nagasasranya itu seperti itu, ada kitang dan ada di sini ada bunga-bunga. Ya, ini tebus. Ya, lah ini. Lah Gonjowilut. Kepalanya sangat gagah sekali ya. Yang dinamakan untuk penataannya Kinata ini ya toh, ini tempel. Jadi bukan istilah itu bukan lelet, bukan apa, itu pasangan tempel ya. Ini emasnya tua sekali ini. Lah pusaka lama tidak harus keropos semua. Tinggal tergantung perawatan saudaraku. Jadi jangan salah artikan loh, kena pusaka masih utuh, kinata masuk loh. Kinatang tidak utuh kan cara pembukaannya ya toh, cara buka pusaka. Maka saya di situ itu saya mulai YouTube kan cara buka pusaka itu ada aturan, ada tatanan. Karena apa? Kalau pusaka emas bukanya itu kan jelas kalah. Akhirnya kan lepas karena nempel. Jadi ada aturan, tidak boleh saya yang dimasukkan pusakanya. Kan pada sama dengan desa sama rangkanya. Makanya justru pusaka-pusaka kelas cara pembuka dengan cara aturan-aturan itu ada supaya apa? Supaya awet gitu loh ya, supaya awet. Jadi terawat. Cara pembukaannya nggak kasar, swag gitu. Lah enggak sereng loh. Kalau tatapan sereng ya jelas ngelontok ya toh. Tapi kalau pusaka rawatan betul-betul yang memahami atau keturunan itu apa itu eman, tidak sembarang, nyuci pun tidak sembarang. Lah ya foto. Tapi tidak harus foto 100% tidak. Karena apa? Karena kadang-kadang itu tinggal berapa puluh tahun ya ada yang karatan kalah. Sedikit-sedikit mesti ada kalah, itu wajar ya toh. Begitu ya toh. Nah, untuk pusaka ini sangat gagah sekali ya. Filosofinya untuk masalah Nagasasra itu banyak, memang macam-macam ya. Tergantung dari garap tanahnya itu ya itu. Lah, namanya Nagasasra sisik sewu. Jadi kekuatan itu Israel itu 1000 naga ya, 1000 naga. Nah itu kalau dibuka sejarahnya panjang sekali.
Karena empu membuat pusaka Nogososro itu ya khusus pesanan, kan kita itu ambil dari kita itu sisik melik mencari istilah tulang naga yang disatukan dengan istilah itu wilah pusaka ini dari doa-doanya empu. Makanya kadang-kadang pusaka itu kelihatan munculnya ular. Ya, roh dari pusaka itu kadang-kadang itu dengan kekuatan Allah, dengan permohonan empu disatukan sini. Karena kadang-kadang itu muncul kelihatan naga besar, ada rumah kok kelihatan kok ada naganya, ada penjaganya. Karena apa? Pusaka Nogososro itu melambang kejayaan ya. Tidak mudah untuk dirontokkan pada siapapun. Siapa yang punya Nogososro atau Kamarogan, dia akan itu membawa kejayaan. Tadi filsufnya seperti itu. Nah, lain dari permasalahan itu percaya atau tidak percaya, ya itu tergantung pada pribadi manusianya masing-masing atau lah itu. Tapi yang jelas lain dari permasalahan kepercayaan bahwa pusaka atau yang mengandung emas itu mengandung kekuatan esoteris ya. Bahan bangun yang mengandung emas karena apa? Karena emas itu adalah alam, perut bumi ya. Belum istilah itu bahan-bahan pusakanya karena dari meteor. Makanya semua ada logam-logam, ada berapa logam yang disatukan oleh emas itu menjadikan dari kekuatan, belum jadi kekuatan dari doanya, begitu ya. Nah, untuk mengenai hal masalah yang dinamakan itu kolo cokro ya, kolo cokro itu istilah itu bisa esoteris atau filosofi kolo cokro ketunggeng itu wah sangat bagus sekali Scorpio ya toh. Nah, dia bisa mengeluarkan ketunggeng, kan ada upasnya. Kalau dioncek itu banyak ketunggeng, ada apa ya, dia bisa mengeluarkan dari segala apapun yang ada tujuan jahat, dia bisa menangkalnya atau segala sesuatu apapun ya toh, dia akan bisa itu menjepit dari permasalahan yang sifatnya itu yang tidak baik untuk yang tidak disengaja, yaitu mara bahaya yang tidak sengaja, begitu ya. Nah, dengan arti dengan kolo cokro dan Nogososro Sabu Inten ini ya, nah dia sangat memberikan satu kekuatan, begitu, satu kekuatan, begitu ya. Itu dinamakan pusaka tende juga Mataram juga berarti karena apa? Karena dia itu sebenarnya penangkal dan kejayaan. Siapa yang punya kedudukan zaman dulu tidak mudah digeser, rifatnya seperti itu. Dia selalu ingin menang karena namanya kan Sisik Sewu Nogososro Sabu Inten ya. Nogososro Sabu Inten ini melambangkan sangat bagus sekali lambangnya, begitu ya. Ini 25 tahun 26 tahun saya mengejar pusaka ini ya. Alhamdulillah berhasil dengan anaknya. Makanya untuk ini saya nikmati ya, karena dari apa? Lain dari mengenai kepercayaan, keindahan para leluhur kita itu kalau Isa itu memohon atau pesan untuk mewujudkan pusaka Kiai Nogososro Sabu Inten Kolo Cokro, begitu ya. Nah, ini anehnya ini ya, ini ada Kolo Cokronya. Jadi ada Nogososro tanpa kolo, ini kebetulan kan khusus ya. Ini kalau emasnya asli emas ini ya, begitu ya. Ini ngunir ya itu. Nah, saya sangat bangga sekali dengan ini, baru lagi maka jujur saya edukasi ya, saya edukasikan. Jadi saya edukasi pusaka ini bukan harus pusaka itu segala semuanya, enggak. Walaupun pusaka bagus saya edukasikan. Dengan untuk pembelajaran adik-adik kita, para saudara kita yang belum tahu kinata yang namanya Nogososro Sabu Inten itu bagaimana ya, ya seperti ini, ya inilah. Jadi kita harus saling sharing ya, saling bahwa semua itu memang ada ya toh. Lah inilah pusaka yang saya kerja selama 26 tahun punya Pak Agus Suyono. Baru bisa keluar yaitu dari anaknya Oo itu. Dulu ibunya baru meninggal ya, itu Busir itu seorang bidan ya, bidan Kanigoro itu. Ini tuh, ini pusakanya ya.
Dulu nggak bisa tidur saya untuk ngerakan ini. Bahkan saya pernah di waktu Arma Muntik ya, Muntik Kediri itu, Bang, kena di Pak Agus Negoro 75 juta. Itu dulu terus saya itu ngomong nggak dijual. Tapi orangnya sudah almarhum ya, orang kolektor Kediri. Nah itu, oke. Ini ya mungkin jodoh sama saya gitu. Ya, inilah pusakanya. Ya. Oke. Ya. Taruh dulu ya sini ya. Ini wilayahnya tua sekali wilayahnya. Bagus wilayahnya tua sekali. Ya. Saudaraku dan adik-adikku semuanya ya dan seluruh Nusantara khususnya suka generasi penerus atau yang suka budaya bangsa kita itu Pusaka Adilung yaitu Pusaka Aji ya. Saya terima kasih banyak atas dukungannya yang setia kepada Pandawaji Channel ya, seluruh Nusantara maupun yang di luar negeri dan sekitarnya. Oke. Terima kasih banyak, semoga Anda diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, juga dilancarkan rezekinya ya, paringi panjang umur yang barokah. Terima kasih, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.